Ya pemirsa, kembali lagi di Research and Dedication. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung tanya ya, judul pengabdian apa sih yang sudah Ibu angkat nih untuk saat ini? Judul penelitian yang terakhir kali saya Pengabdian? pengabdian yang terakhir kali saya lakukan itu adalah tentang sosialisasi penyakit degeneratif di SMK Muhammadiyah Banda Aceh. Oke, jadi judulnya itu cukup menarik dan juga unik, mungkin pemirsa juga belum tahu nih. Tapi kita tanya dulu nih, kenapa alasan Ibu Rulia mengambil topik tersebut? Alasan saya mengambil kenapa mau sosialisasi tentang penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah kondisi di mana memburuknya suatu jaringan atau organ Degeneratif dengan selang waktu tertentu gitu ya. Jadi penyakit degeneratif itu dapat menyerang pembuluh darah, kemudian otak, sendi atau tulang. Kemudian kenapa sih sosialisasinya dengan siswa-siswa? Itu kan penyakit yang istilahnya penyakit yang serius gitu ya. Jadi penyakit degeneratif ini itu bukan penyakit menular. Kemudian itu tidak hanya dialami oleh orang lanjut usia, tetapi juga dapat menyerang atau dialami oleh siswa-siswa atau usia yang produktif. Kenapa? Karena mungkin siswa-siswa SMA itu kan apalagi yang laki-laki ya. Karena kebetulan saya penelitiannya di SMK Muhammadiyah itu mahasiswanya semua berjenis kelamin laki-laki, dan mereka mempunyai kebiasaan buruk yaitu merokok. Jadi penyakit degeneratif ini itu dapat dipicu oleh pola hidup kita yang kurang baik seperti merokok, kemudian kurangnya mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran, kemudian suka jajan sembarangan. Itu yang paling mendominasi saya kenapa mau melakukan sosialisasi itu ke siswa-siswa. Iya, jadi memang mungkin lebih detailnya adalah degeneratif itu apa sih sebenarnya penyakit yang seperti apa? Penyakit degeneratif itu adalah kondisi yang dialami akibat memburuknya ya, bisa siswa, bisa siapa aja. Akibat memburuknya suatu jaringan atau organ setelah beberapa lama terpapar. Itu makanya tadi terpapar apa yang terpapar gitu kan. Itu misalnya kan kebiasaan kita merokok, jadi terpapar misalnya asapnya gitu. Jadi mungkin yang terkena asap juga kena degeneratif juga kan. Ada perokok pasif, ada perokok aktif gitu ya. Malah kalau yang merokok itu yang pasif yang lebih terkena dampaknya daripada yang aktif. Iya, jadi memang ketika kita menghirup asap rokok ternyata lebih berbahaya ya daripada yang isap rokok itu sendiri gitu ya. Dan untuk siswa di sana nih, gimana ketika Ibu datang ke sana? Itu kan waktu saya melakukan sosialisasi itu kan saya bukan hanya sendiri ya. Jadi saya juga dengan mahasiswa-mahasiswa itu ada 5 orang, kami berlima. Kemudian mungkin karena siswanya itu semua laki-laki ya, jadi mungkin ada yang cuek, ada yang memang serius mau pengen tahu itu apa penyakit degeneratif. Jadi suasananya beda ya kalau misalnya siswanya cewek semua, ini kan cowok semua. Tapi insya Allah mereka mau ingin tahu gitu. Tapi ada nggak sih mungkin beberapa siswa kita ditanya, kamu merokok nggak? Enggak, padahal dia ada yang ngebohong-bohong gitu, ada nggak? Kayak gitu. Jadi sebelum sebelum saya memilih kenapa ingin melakukan di SMK Muhammadiyah, jadi kan kami ada survei dulu kan, jadi lihat dulu kebiasaan mereka. Jadi ada beberapa siswa yang memang merokok gitu. Iya, jadi memang semuanya merokok di situ atau memang beberapa saja? Ada beberapa saja. Dan itu mungkin ketika mereka sudah merokok, tapi mereka tidak lari atau malah berkonsultasi nih Bu, gimana nih Bu gitu ya. Jadi karena sudah mungkin sebelumnya kenapa siswa-siswa itu merokok, karena mereka mungkin masih muda ya, muda, jadi belum banyak informasi yang diketahui. Jadi setelah kami melakukan sosialisasi, kemudian kami memberikan informasi, jadi banyak yang udah sadar gitu. Jadi banyak yang menyadari bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi bukan hanya merokok seperti jajan sembarangan. Jadi kan anak SMA, anak-anak sekolah, siswa-siswa itu kan suka ya jajan-jajan. Iya benar.
suka jajan sembarangan itu juga harus dikurangi mungkin ya kalau misalnya memang nggak bisa. Iya, dan tentunya mungkin pencegahan apa sih yang harus dilakukan? Jadi pencegahan yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari penyakit degeneratif ini itu adalah mengatur pola hidup yang sehat. Jadi dari mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, kemudian mengurangi jajan sembarangan, kemudian mengurangi junk food ya, makanan cepat saji, kemudian harus rutin berolahraga, kemudian mengurangi kebiasaan merokok, kemudian bagi yang suka atau yang terbiasa mengkonsumsi alkohol itu juga harus dikurangi atau dihilangkan. Iya, jadi memang kalau masih siswa itu memang benar-benar harus jaga kesehatan ya, jangan makan sembarangan, apalagi merokok itu adalah salah satu kebiasaan yang buruk gitu ya untuk siswa gitu. Dan tentunya untuk pengabdian sendiri nih, kan Ibu untuk bersosialisasi, terus ada nggak sih mungkin bentuk lain dari pengabdian masyarakat itu sendiri? Bentuk pengabdian yang selama ini saya lakukan itu penyuluhan atau sosialisasi di sekolah-sekolah. Kemudian saya dan mahasiswa juga pernah melakukan sosialisasi atau memberikan informasi terkait dengan ini ya penggunaan obat-obatan itu kami pernah lakukan di tempat umum di Blang Padang waktu itu tahun 2019. Jadi selain kami memberikan edukasi kepada pengunjung Blang Padang di sana, kemudian juga kami bagi-bagi brosur gitu. Jadi selain mereka juga dapat informasi, kemudian mereka bisa baca lagi di rumah dari brosur yang kami berikan. Iya, jadi bisa belajar juga ya, mungkin ada manfaat apa, terus ada keburukan apa mungkin ya terkait dengan hal-hal penyakit seperti ini. Tapi memang pencegahan ini sudah dilakukan atau sudah berhasil nggak sih untuk mahasiswanya gitu? Kalau misalnya memang dilakukan pencegahan yang sudah diinformasikan tadi sebelumnya, itu insya Allah siswa-siswa itu tidak akan terkena atau tidak akan mengalami penyakit degeneratif itu. Jadi penyakit degeneratif itu kan ada banyak, ada diabetes, kemudian ada hipertensi, kemudian penyakit jantung, itu kayaknya penyakit yang serem-serem gitu yang penyakit kronis gitu. Tapi jangan agak sepele, karena kan seringkali penyakit jantung kan hanya dialami oleh orang tua atau lanjut usia, tapi anak-anak usia produktif juga rentan mengalami itu. Iya, jadi memang harus terus dijaga ya, mungkin para orang tua nih ya harus terus dilihat nih anak-anaknya ya konsumsi apa di luar sana. Ya, dan tentunya mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui nih mungkin pesan untuk masyarakat Aceh atau juga khususnya mahasiswa di Universitas Pemuda Indonesia, pesan dan kesannya apa sih? Kebetulan sekarang kan kita lagi masa pandemi ya, masa di rumah saja. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu kita di rumah saja. Salah satunya itu adalah olahraga. Jadi kan sekarang banyak yang gemar naik sepeda, jadi bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti olahraga. Kemudian yang punya hobi memasak bisa memasak makanan-makanan sehat untuk keluarga, dan itu salah satu upaya kita untuk mencegah penyakit degeneratif. Iya, luar biasa ya pesan dari Ibu Rulia. Mungkin pemirsa juga harus terus dilaksanakan ya, karena pesan ini cukup baik tentunya untuk mahasiswa di Universitas Pemuda Indonesia juga harus ya melakukan hal-hal positif setiap harinya ya. Kalau gitu terima kasih Ibu Rulia sudah hadir ke studio kita tercinta, dan next kita akan menghadirkan juga dosen-dosen di Universitas Pemuda Indonesia dengan penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan. Langsung saja, saya Syarifah Ainul dan juga saya Rulia Melina. Iya, kita berdua pamit dari hadapan Anda, dan juga seluruh kru yang bertugas juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.